saya ngambil hasil survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, itu mengambil sampling tanggal 8 sampai 14 Oktober 2022. Dan di situ hasilnya itu 80,9%. Masyarakat Jakarta puas atas kinerja Anies. Itu artinya adalah masyarakat Jakarta itu tahu apa yang dikerjakan Anies. Itu yang pertama kenapa saya yakin betul bahwa apa yang dikatakan untuk menghapus jejak Anies itu bagi saya secara pribadi itu nggak mungkin dilakukan tuh. Nah, tapi ada media nasional yang mengangkat itu, media nasional yang saya kira cukup kredibel dan itu menjadikan sebagai laporan khusus, jadi laput ya, laporan utama dan menjadi cover berita. Dan itu yang membuat kita diskusi sampai saat ini. Dan itu menjadi diskursus publik. Artinya ada problem di situ. Tidak mungkin media nasional itu mengangkat itu kalau dia tidak meraba itu. Tentu dengan subjektivitas mereka ya, sebagai orang-orang yang bergelut di bidang jurnalistik. Ketika mau membuat branding Jakarta ya, itu dibikin pergub tahun nomor 58 tahun 2020. Ya. Lahirlah apa yang kita lihat ini. Jakarta sebagai kota kolaborasi. Jadi kata kuncinya adalah Jakarta sebagai kota kolaborasi, bukan maju kotanya bahagia warganya. Jadi itu paralelnya itu dengan sukses Jakarta dengan untuk Indonesia itu. Nah, pertanyaan saya tadi saya tanya sama Pak Sarip. Ketika ini hiruk pikuk dan kemudian sudah ada itu di beberapa tempat itu sudah tersaji. Pertanyaan saya adalah perangkat aturan regulasinya sudah ada belum? Nah, kalau dulu pergub tadi saya tanya apakah juga perlu pergub? Saya kira harus ada kalau ada pergub baru itu untuk membatalkan pergub yang lama. Atau dibuat keputusan gubernur. Dan tadi dikonfirmasi. Saya minta kepada Pak Sarip untuk tanya kepada Kominfo, sudah ada enggak nih? Baru disusun katanya. Ini baru disusun. Jadi saya hanya memegang ini, ya. Enggak, saya tidak mengatakan ketangkap basah. Kita kan maksudnya gini ya. Yang penting tidak menabrak aturan tuh ya tuh. Nah, yang kedua adalah logik, Bang Karni. Artinya common sense. Apakah narasi yang disajikan ini yang baru ini, tadi kan kata Pak Heru ya biasa-biasa saja gitu ya. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta? Sukses Jakarta untuk Indonesia. Iya kalau sukses di Medan, sukses di Minangkabau, ya semuanya untuk Indonesia. Tapi yang paling penting buat saya adalah yang saya ingin garis bawahi itu dikaitkan dengan IKN. Apa kontribusi Jakarta terhadap IKN? IKN itu kan pembangunan. Apa yang paling penting dari pembangunan itu? Rancangan sudah ada katanya rancangan. Yang kedua apa? Pembiayaan. Pembiayaan tadinya tidak pakai APBN. Sekarang sebagian sudah pakai APBN dan mencari investor. Jadi kontribusi Jakarta untuk pembangunan IKN itu tidak ada benang merahnya itu secara signifikan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Pak Heru, misalnya saya bandingkan begini. Ketika dikatakan bahwa Jakarta sebagai kota kolaborasi, itu jelas Bang Karni. Pembangunan Jakarta tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah dan DPRD. Itu perlu kolaborasi semua pihak. Contoh kolaborasi untuk membuat logo yang saya ikuti Bang Karni. Itu melalui FGD. Itu melihat, saya kasih contoh ya Bang Karni ini saya di sini. Kalau kita ke Amsterdam, kita lihat di situ I am Amsterdam. Ya, I Amsterdam ditulisnya. Tapi di situ ditulis pakai begini nih, saya kalau kasih tunjuk sama Bang Karni itu. Ya. Ini branding. Kemudian kalau kita ke Korea Selatan, ke Seoul, I show you.
ini ada sekolahnya Bang Karni yang membuat branding-branding ini ada sekolahnya. Nah kalau dulu misalnya, kalau yang kita dengar, kita dulu misalnya kalau Bang Karni ke New York, itu kita beli kaos tuh, I love New York gitu. Mungkin ini lebih lama itu. Itu dengan brand, sehingga orang datang ke kota kita, itu ada sesuatu yang dipakai dan orang senang menggunakannya. Karena itu nggak bisa selera pemerintah, nggak bisa selera politisi, harus menjadi selera publik, karena itu perlu FGD. Nah, lahirlah ini yang saya katakan itu, dan bangga itu para pejabat. Menurut sepanjang pengetahuan saya selama di Jakarta, baru kali ini Pak Syarif, ya, ini persoalan branding ini itu hadir di Jakarta dan orang pakai rompi, pakai ini dan segala macam itu, dan kita pun senang lihat font itu. Bang Karni, font itu bernama Plus Jakarta Sense Display. Itu nggak pernah ada fontnya sebelumnya Bang Karni. Nggak pernah ada. Artinya dari pikiran untuk membangun sebuah branding, logo itu lahir sebuah produk baru oleh anak-anak muda. Dan itu produk baru itu menghadirkan huruf-huruf font itu dalam bentuk font yang beragam yang kita kenal selama ini. Misalnya kita kenal ada Arial, Nero, Arial Black kalau kita ini. Sekarang ada font baru Bang Karni. Dan itu tidak dipatenkan dan dihadirkan untuk kepentingan publik. Kalau kerja Bang Karni, maling pun kerja. Kalau orientasi kita cuma, tapi yang mau kita kerjakan itu kan ada gagasannya. Contoh, saya ingin katakan begini contoh. Bang Karni boleh lihat di kampung Bang Karni, di kampung saya, bagaimana pembangunan setelah Indonesia merdeka itu. Apa orientasinya? Mungkin pada waktu itu orang-orang tua kita dulu itu kepingin Indonesia ini maju dan bentuk kemajuan itu adalah mesin, mobil, kendaraan bermotor. Karena itu fasilitas pembangunan dihadirkan untuk kendaraan bermotor Bang Karni. Ya, bahkan yang kita dulu bersepeda, dulu di kampung-kampung bersepeda, itu menjadi satu antara jalan sepeda dengan jalan sepeda motor atau dengan jalan mobil. Lama-lama sepeda itu tereduksi. Kenapa tereduksi? Yang pertama tidak keren, yang kedua dianggap orang miskin, dan pemerintah pun tidak menyiapkan fasilitasnya itu. Nah di sini ada perbedaan gagasan, ini yang saya mau masukkan sekolah kerja. Mungkin Pak Heru, mungkin ini dugaan saya, Pak Heru tidak merasa berkepentingan untuk memfasilitasi kebutuhan warga dalam hal ini komunitas bersepeda. Mungkin saja. Ya. Tapi Anies menurut saya salah satu yang saya rekognisi dan itu baik. Semua difasilitasi. Yang menggunakan kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor itu difasilitasi, dibebaskan. Ada tempatnya. Yang dulu dilarang masuk Sudirman Tamrin hadir karena memang ini hak kita ini. Tapi untuk yang pesepeda juga harus ada hak yang sama. Yang pejalan kaki juga harus ada hak yang sama. Yang naik mobil, naik sepeda motor nyaman, bertanggung jawab. Yang naik sepeda juga nyaman, ada fasilitasnya, bertanggung jawab. Yang berjalan kaki juga nyaman. Jadi ini bukan hanya sekedar untuk memindahkan dari penggunaan transportasi privat. Dalam hal ini adalah sepeda motor dan mobil ke transportasi publik. Bukan hanya sekedar itu, tapi menghadirkan keadilan sosial bagi segala kepentingan masyarakat yang ada.